Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Pak Basir, Pak Kita Guru. Sehat, Ustaz. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Di mana nih? Di rumah? Di rumah, Ustaz? Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi Pak Amin. Guru dan Ente di keluarga. mana, Ustaz? Allahumma amin. Di Jonggol apa di Di Meruya? Bonjer? di Bogor, di luar kota, bukan di Jonggol juga, di tempat lain. Di daerah mana? Sukabumi, Sukabumi. Ustaz, mau dimulai? Ya, Bismillah. Tawakal Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita ketemu di kelas online hadis pilihan bersama Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Salawat dan salam pada Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma Baik, shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan teman-teman sekalian, kembali kami ingatkan pada saat kajian berlangsung, mohon mikrofon atau video dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Kemudian yang ingin bertanya terkait hadis yang akan disampaikan malam hari ini, bisa ditulis di kolom chat, insya Allah nanti kita akan bacakan. Atau kita akan buka sesi tanya-jawab langsung di akhir kajian. Baik, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam kajian hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan memasuki hadis ke-54. Hadis ke-54, yaitu mengenai durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabb fi ridha
al-walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Tuhan, yakni ridha Allah, terletak pada keridhaan ayah, dan murka Allah terletak pada murka ayah pula. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Baik, kita akan bahas hadis ini insyaallah taala. Sebelum kita bahas hadis ini, kita coba ingat lagi tentang hadis sebelumnya ya. Di mana hadis sebelumnya berbicara tentang kepada siapa kita harus berlemah lembut ya, kepada siapa kita harus berlemah lembut pertama kali. Di hadis ini, hadis yang sebelumnya, hadis 53, di sini disebutkan baik, di hadis sebelumnya dijelaskan bahwasanya orang yang paling berhak untuk kita lembutkan dalam bermuamalah itu adalah ibu kita ya. Itu yang paling berhak untuk kita berlemah lembut kepadanya. Ibu kita, ibu kita, ibu kita 3 kali. Kemudian baru bapak kita. Ini berbicara tentang berlemah lembut. Berlemah lembut. Tetapi untuk ketaatan itu berlaku untuk dua-duanya. Taat itu kepada ayah kita dan ibu kita. Tunduk itu kepada ayah kita dan ibu kita. Baik. Sekarang hadis yang terbaru ini adalah mengenai ridha Allah dan kaitannya dengan keridhaan orang tua. Ya. Kita lihat di sini hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr, yaitu ridha Allah. Ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ridha artinya adalah Allah azza wa jalla menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya. Allah yang menciptakan kita akan menyukai, mencintai, menyayangi, menerima kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Dan ridha kepada Allah, ridha kepada Tuhan, kepada Allah azza wa jalla adalah satu tujuan penting dalam hidup ini. Hidup kita di muka bumi ini adalah semata-mata mencari ridha Allah. Bukan mencari ridha makhluk atau manusia. Jadi kita itu harus bersusah payah, berkorban, menahan segala hawa nafsu demi hanya agar Allah itu ridha. Allah itu menerima kita. Walaupun yang kita lakukan itu berat dirasa hati, berat dirasa badan kita letih, seperti salat di masjid, berjalan, salat dengan rakaat yang panjang, kemudian juga salat dengan bacaan yang perlahan-lahan, atau misalnya kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, atau misalnya kita berinfak dan sedekah, atau kita berjuang di jalan Allah, membantu aktivitas-aktivitas dakwah baik di masjid ataupun lembaga-lembaga dakwah di sekolah, di universitas, atau di tempat kerja. Sekarang banyak dakwah di tempat kerja, pengajian-pengajian di tempat kerja.
atau kita mengikuti dakwah di lembaga-lembaga dakwah lainnya. Ini walaupun berat di hati, berat di badan, berat di waktu, tetapi hal-hal itu apabila dapat mendatangkan ridha Allah, maka kita harus melakukannya. Karena tujuan hidup kita ini tidak lain hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita ini dibuat, dibentuk, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Sadari itu dengan baik, Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang membuat kita ada, Allah yang membuat langit dan bumi ini ada. Satu-satunya kitab yang mengatakan adanya pencipta itu cuma kitab suci. Kalau antum lihat buku kitab-kitab yang lain, silakan kitab ilmu apapun yang ada di muka bumi ini, ilmu fisika, kimia, matematika, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, psikologi, ilmu kedokteran, semua ilmu itu tidak ada berbicara tentang pencipta. Ilmu akuntansi, nggak ada berbicara siapa pencipta muka bumi ini, nggak ada. Dan siapa manusia pertama, mereka tidak tahu itu. Ilmu itu tidak ada di situ. Tentang pencipta, tentang manusia pertama, apa tujuan diciptakan manusia, kemudian kemana manusia ini akan kembali, apa yang akan terjadi pada bumi ini di akhir kehidupan nanti, kemudian apa yang terjadi setelah semua ini hancur, ada apa nanti, itu tidak ada di buku-buku manapun yang dikarang oleh manusia. Karena tidak mungkin manusia mampu menceritakan itu semua dari mulai awal penciptaan makhluk, dari mulai awal penciptaan makhluk sampai akhir kejadian yang akan terjadi. Itu tidak mungkin manusia bisa menceritakan itu semua. Manusia terbatas, manusia hanya hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dia tidak tahu apa-apa kecuali hanya di masa dia hidup, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia mati. Dia tidak tahu. Adapun yang sebelumnya terjadi, dia bisa mendengarnya dari cerita. Tapi setelah dia mati, dia nggak akan tahu apa lagi yang akan terjadi ke depan. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa menulis sesuatu, menggambarkan sesuatu yang lewat dari umurnya. Mustahil, mustahil. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Ada satu kitab yang turun ke muka bumi ini, kitab yang menjelaskan tentang alam semesta ini, tentang penciptanya, tentang kita manusia, apa status kita di muka bumi ini, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, dan kemana akan kita pergi. Itu jelas semua, satu kitab namanya kitab suci. Nggak akan ada lagi kitab yang membahas seperti itu. Dan kitab suci yang membahas seperti itu hanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, yaitu Al-Quran nomor 1, yang menjadi penyempurna dari kitab suci sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim. Adapun kitab suci yang lain yang dipegang oleh agama-agama yang tidak dibawa oleh Nabi dan Rasul, maka kitab suci itu tidak sempurna, tidak bisa dianggap sebagai pedoman, sama sekali tidak bisa. Injil saja sudah tidak bisa jadikan pedoman, sebab Injil sudah terjadi manipulasi di dalamnya, campur tangan manusia. Sedangkan Taurat juga sama, sedangkan Al-Quran masih asli. Maka Al-Quranlah satu-satunya wahyu, firman dari pencipta muka bumi ini yang masih valid dan akan terus valid sampai akhir kehidupan muka bumi ini. Jadi ada informasi yang sangat fix di dalam kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quran, yang tidak sama dan tidak bisa ditiru dan tidak bisa dimanipulasi, yang benar-benar tidak pernah mendatangkan kebosanan, yaitu Al-Quran Karim, dibaca setiap hari. Tidak ada kebosanan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, tidak pernah ada sedikit pun rasa bosan mendengar ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Berbeda dengan yang lainnya. Semua ilmu akhirnya membosankan. Semua ilmu akan membosankan. Hanya guru Quran saja yang tidak bosan mengajar Quran. Ngajar Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas, Al-Fatihah lagi. Nggak bosan. Tapi guru-guru yang lain mungkin, wallahu a'lam, mungkin ngajar fisika lagi, fisika lagi, fisika lagi, kimia lagi, dia akan bosan dengan ilmu yang dia miliki pada akhirnya. Tapi Al-Quran, karena siapa yang punya Al-Quran, dia tidak akan pernah bosan dengan ilmunya. Dia malah senang murajaah, baca lagi. Dan hebatnya Quran itu, ketika dia dibaca, dia akan memberikan satu inspirasi baru, ilham baru, ilmu baru. Itu hebatnya Quran. Dengan adanya perubahan zaman, dia terus menyimpan makna-makna sesuai dengan waktu dan keadaan. Jadi Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak akan pernah mendatangkan kebosanan bagi penuntutnya, apabila dia ikhlas tentunya. Kalau dia nggak ikhlas, nggak akan bisa. Jadi Al-Quran itu wahyu. Dari Al-Quran ini, dari kitab suci yang sangat mulia, spesifik ini, yang sangat-sangat berbeda dengan kitab suci, dengan semua karya yang ada di muka bumi ini menjadi bukti nyata
menjadi sebuah bukti yang bisa dilihat oleh semua mata manusia, dirasakan oleh hati manusia, didengar oleh telinga manusia, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dibaca, yaitu kitab suci namanya Al-Quran. Jelas itu menjadi bukti bahwa benar muka bumi ini ada yang punya, benar bahwa kita ini diciptakan oleh satu zat namanya Allah, dan Allah memperkenalkan dirinya di Al-Quran sangat banyak dengan 99 nama Allah Azza wa Jal. Dan Allah tunjukkan di Al-Quran tentang kemuliaannya, keagungannya, kekuasaannya, kekayaannya, azabnya yang sangat pedih, rahmatnya yang sangat luas, nikmatnya yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang zatnya sangat clear, sangat jelas di Al-Quran Karim. Kitanya aja yang mungkin belum banyak menyelam ke dalam kitab suci Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini sebenarnya hidup diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada lagi tujuan dari bapak ibu hidup di sini kecuali cari ridha Allah. Maka anak nasihati, jangan sampai melakukan sebuah aktivitas yang tidak mendatangkan ridha Allah. Bukan ridha manusia, bukan ridha siapapun, ridha Allah Azza wa Jalla. Kita ini patokannya ridha Allah. Ya, jangan pernah bekerja yang melanggar yang sehingga Allah tidak ridha. Ya, lebih baik antum hidup miskin daripada Allah enggak ridha. Ingat kaidah itu. Lebih baik kita itu hidup sederhana daripada Allah enggak ridha. Lebih baik saya enggak punya apa-apa daripada Allah enggak ridha. Saya punya apa-apa tapi Allah enggak ridha. Carilah ridha Allah. Lebih baik saya enggak terkenal, saya jadi orang yang di kampung, yang penting Allah ridha. Ya, antum tahu ada dulu seorang tabi'in ya, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang Allah ridha kepadanya, dia hanya tukang gembala kambing, dan bukan kambing dia, kambing orang. Dia hanya pekerja untuk mengembala kambing orang fakir miskin. Uwais Al-Qarni, tapi Allah ridha kepadanya. Tidak siapa-siapa dikenal di tengah masyarakat, tapi dia besar di mata Allah Azza wa Jalla karena Allah ridha kepadanya. Ya, kita hidup cuma untuk mencari ridha Allah, bukan yang lainnya. Ya, adapun mencari rizki untuk hidup, mencari pekerjaan, berkeluarga, itu adalah bagian dari sunnatullah di dunia. Itu sunnatullah, jalani itu, tapi bukan itu intinya. Agar kita ini manusia agar tahu priority dalam hidup ini. Hanya manusia yang berhasil lah yang tahu priority dalam hidup ini. Kemana sih dia, apa sih prioritas dia dalam hidup ini? Itu penting sekali. Ya, mencari ridha Allah itu tidak harus menjadi ustadz. Jangan salah paham. Mencari ridha Allah itu bisa menjadi apapun. Karena dulu sahabat pun banyak. Ada yang menjadi sahabat, ada yang menjadi pedagang, sahabat ada yang menjadi kuli panggul, sahabat ada yang menjadi pasukan perang, ya, panglima perang. Sahabat ada yang jadi tukang kebun, kerja tukang kebun. Sampai Ali radhiyallahu anhu pernah jadi tukang kebun. Beliau bekerja sebentar untuk nyari uang saja, nggak punya duit. Beliau harus nyiram kebun orang lain. Ya, jadi kaum muslimin rahmati Allah, apapun dikerjakan oleh sahabat tidak ada masalah. Ya, bahkan sahabat itu dulu punya budak, budak-budaknya tuh budak-budaknya dibebaskan oleh mereka, jadi membantu mereka. Bahkan biar antum tahu, biar kita tahu semua, subhanallah, yang pernah menjadi pembantu di rumahnya sahabat rata-rata menjadi ahli ilmu, menjadi ulama rata-rata. Kalau dilihat ini siapa? Budaknya fulan, budaknya fulan, budaknya fulan, mantan budak fulan, mantan budak fulan, mantan budak. Jadi sahabat tuh punya pembantu di rumah-rumahnya, pembantunya jadi ulama semua setelah sahabat itu para meninggal. Jadi kaum muslimin rahmatullah, mereka itu apa? Mereka pekerja biasa. Membantu rumah tangga, membantu ngambil air, bantuin kebun, bantuin angkat-angkat barang. Mereka semua aktivitasnya seperti kita manusia biasa. Ya, cuman ilmu agamanya semua dikuasai. Nah, jadi kita jangan salah paham ini. Ya, ilmu dunia silakan diambil, itu penting untuk sunnatullah hidup di dunia, tapi jangan prioritasnya salah. Ilmu agama itu penting sekali. Ya, dan ilmu agama itu dicari sepanjang umur, dari mulai lahir sampai kita masuk liang lahat terus. Sedangkan ilmu dunia itu terbatas. Paling kita belajar ilmu dunia sampai S1, S2, S3 selesai. Habis itu ya perkembangan sedikit lah. Tidak akan seluas ilmu agama. Ilmu agama sangat luas. Nah, ilmu agama inilah yang mengantarkan kita kepada pengetahuan, kepada ilmu, kita faham. Kalau kita sudah faham, kita ngerti prioritas, kita ngerti apa dunia ini, baru kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Ya, hidup ini tidak mudah sebenarnya. Setelah Anda jalani hidup ini tidak mudah kalau tidak diiringi dengan wahyu. Tapi kalau diiringi dengan wahyu, hidup ini bisa dikatakan insya Allah khair. Kita katakan insya Allah khair. Insya Allah dia lebih mudah, lebih ringan. Sebab kita tahu prioritas. Prioritas kita tidak muluk-muluk. Ridha Allah aja. Gimana yang penting Allah ridha, dah itu aja. Nggak muluk-muluk. Ya. Atau bisa diterjemahkan ridha Allah itu dengan apa sih? Beriman yang benar, beramal saleh yang benar. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Beriman yang benar, yang kuat, yang kokoh,
tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, tentang Rasul dan Rasul sebelumnya, dan beriman pada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kuatkan iman, kuatkan amal. Cari ridha Allah dengan iman dan amal yang kokoh. Kan itu, sebenarnya hidup itu. Silakan cari yang lainnya, tapi dua ini adalah prioritas untuk cari ridha Allah Azza wa Jalla. Apabila ada pekerjaan saya, amalan saya, aktivitas saya, tujuan jalan saya mau kemana, semua ini bertentangan dengan ridha Allah, maka saya tinggalkan. Gitu aja. Hidup itu sebenarnya sesimpel itu, tetapi tidak mudah jika kita tidak memahami dengan baik kaidah prioritas itu. Nah, kita sebagai muslim ini harus ngerti apa sih prioritas hidup. Prioritas hidup adalah mencari ridha Allah. Nah, mencari ridha Allah ini terkadang suka di lisan saja. Lisannya ngomong ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Tapi mana buktinya? Nah, ridha Allah itu caranya dengan iman dan amal. Nah, tapi kaum muslimin di dalam hadis ini ada satu cara singkat untuk mendapatkan ridha Allah. Dan insya Allah, seseorang yang melakukan amalan di dalam hadis ini dengan ikhlas, benar-benar mencari ridha Allah dengan ikhlas, benar-benar mencari ridha Allah, insya Allah dia akan baik kepada yang lainnya, kepada hamba Allah lainnya. Baik, di sini apa kaidahnya? Ridha Allah itu ada di ridha sang ayah. Ridha sang ayah. Ridha Allah ada di ridha sang ayah. Di dalam hadis lain, ridha Allah ada di ridha ayah dan ibu, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ada hadis menjelaskan ridha Allah pada ridha ayah dan ibu. Ada hadis di dalam hadis yang kita baca ini, ridha Allah ada pada ridha walidai, ada pada ridha walid. Walid itu ayah. Ada pada ridha ayah. Artinya penting sekali ayah itu ridha kepada kita. Ya, ayah itu penting ridha kepada kita. Ibu juga penting ridha kepada kita. Ya, dua-duanya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa cara tercepat untuk mendapatkan ridha Allah adalah carilah ridha ayah ibu kita. Ya, hadis ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakan ayah dan ibu. Ya, Allah itu memuliakan orang tua. Orang tua kita itu dimuliakan oleh Allah. Kita pun sama, yang jadi orang tua kita tuh dimuliakan oleh Allah. Kenapa seorang tua itu dimuliakan oleh Allah? Karena dia telah mengasuh hamba Allah, anaknya tuh hamba Allah. Anak kita tuh hamba Allah. Anak kita tuh hamba Allah. Allah titipkan ke kita, itu hamba Allah. Itu milik Allah. Itu ciptaan Allah, itu buatan Allah, cuman dibuat dari nasab kita, dari gen kita dalam rahim istri kita. Tapi itu milik Allah, itu hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghormati, menghargai, memuliakan orang tua kita. Allah muliakan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghormati kita pun tidak apa-apa. Allah sebagai Tuhan, ya. Tidak berkurang, tidak bertambah sedikit pun kemuliaan Allah dengan menghormati orang tua, makhluk yang menjadi orang tua, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang, punya hukum yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua orang tua, memuliakan ayah kita, memuliakan ibu kita. Dengan apa? Dengan cara Allah meletakkan ridhanya berdasarkan ridha ayah dan ibu kita. Ya, antum bayangkan bagaimana bahayanya seorang anak yang bermasalah dengan ayah ibunya. Ya, antum bayangkan bagaimana bahayanya seseorang yang selalu dimurkai oleh ayah dan ibunya. Bahaya sekali. Sebab kalau ayah dan ibunya murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya, orang yang tidak baik kepada ibunya, dia tidak akan baik di luar biasanya. Tapi kalau orang yang baik kepada ayah dan ibunya, berbakti kepada ayah dan ibunya, dia berbakti dengan benar-benar tulus ikhlas karena mencari ridha Allah, biasanya nih, ana wallahu alam. Tapi sejauh yang ana tahu karakter-karakter orang seperti ini, dia baik kepada manusia. Itu yang ana perhatikan. Ya, kalau dia baik kepada ayahnya dan ibunya, dia biasanya baik kepada yang lain. Tapi orang yang baik kepada temannya, kepada bosnya, kepada gurunya, kepada yang lain, belum tentu baik kepada orang tuanya. Ini fitrah, sunnatullahnya begitu. Ya, karena orang sudah baik kepada orang tuanya, kalau kita sudah baik kepada orang tua kita,
orang tua kita ridha kepada kita, otomatis Allah ridhakan kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Allah akan bantu kita untuk berbuat baik kepada makhluknya yang lain. Ya, berbuat baik kepada orang tua itu tidak mudah. Tapi kalau orang sudah mampu berbuat baik kepada orang tuanya, maka insya Allah dia bisa berbuat baik kepada yang lain. Ya. Nah, jadi kaum muslimin rahmati Allah, berbuat baik kepada orang tua itu tidak sekedar antum balas jasa. Mungkin dalam kaidah kemanusiaan, ilmu PPKN misalnya. Ilmu apa itu istilahnya? Ilmu adab atau ilmu PP, lupa Anda ya. Warga negaraan gitu ya. Ya, tentang akhlak, tentang adab. Mungkin di ilmu itu kita suruh berbuat baik pada orang tua karena mengasuh kita. Karena orang tua itu menafkahi kita. Itu betul ya, itu betul. Tapi kalau kita naikkan sedikit tujuan kita berbuat baik pada orang tua, naikkan dikit. Apa itu? Itu mencari ridha Allah. Nah, karena yang penting Allah ridha. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tinggalkan urusan saya tinggalkan anak dan istri saya. Tidak apa-apa, yang penting Allah ridha. Patokannya itu. Pahamin ke istri kita, pahamin ke suami kita. Maaf, ke istri kita. Pahamin ke anak-anak kita. Ayah mau berbakti misalnya, bapak mau berbakti. Pahamin ke mereka. Supaya nanti anak-anak kita berbakti, supaya nanti kamu punya anak, anak kamu berbakti kepada kamu. Harus difahamin. Harus difahamin dari kecil. Anak dari kecil, ibu anak, semoga Allah jaga beliau, selalu bilang, dan ayah juga selalu bilang, surga kamu ada di ibu kamu. Surga kamu ada di kaki ibu kamu ya. Orang tua, ya ridha Allah, di ridha orang tua itu ditanamkan sejak kecil kalimat itu ya. Saya ingat sekali itu sering sekali ridha. Itu pun udah ditanemin, tidak mudah juga untuk kita berbuat baik bakti terus kepada kedua orang tua. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah terus terjadi kita usaha terus untuk menambah kebaikan, ketaatan, ketundukan ya. Apa yang orang tua mau, ya udah bismillah kita upayakan semampu kita. Dan dalam hadis disebutkan kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Kalau berbicara jasa ya. Kita tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Sampai kedua orang tua kita itu ditawan ya oleh penjajah, ditawan oleh musuh. Kemudian kita mengatakan kepada musuh itu, tawan saya, bebaskan orang tua saya. Baru di situ Anda bisa berbuat baik, membalas bakti orang tua. Kalau enggak begitu, enggak bisa, enggak. Beliin rumah, pergiin haji, pergiin umroh, beliin apapun yang diberikan pada orang tua tidak bisa membalas kebaikan orang tua sampai orang tua tertawan kita menjadi tebusannya. Baru itu bisa terganti kebaikan orang tua. Begitu kata Nabi SAW. Jadi kita tuh berbaik kepada orang tua itu ada dasar karena mereka telah berbuat baik pada kita. Tapi kita ingin naikkan dasarnya. Dasar yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita jika emak dan bapak kita ridha kepada kita. Ya. Jadi hadis ini sangat sederhana. Mengajarkan kita untuk mencari ridha Allah melalui kedua orang tua kita. Jangan salah ya, sudah dari mulai per hari ini tolong kalau sudah orang tua tolong didahulukan. Kalau belum bisa minta maaf. Minta maaf. Belum bisa minta maaf atau gimana ya. Antum izin ya, kalau belum bisa ya, karena ini kondisi mungkin A dan B dan C ceritakan belum bisa. Kalau bisa segera lakukan. Jangan jangan mau dimainkan oleh syaitan. Selalu ketika orang tua minta tolong langsung rasa hati berat. Syaitan itu langsung menggelayuti kita ya. Ketika orang tua mau, langsung syaitan masuk ke pikiran kita. Langsung nanti gini, nanti gitu, nanti kamu gini terus. Hati menjadi berat langsung. Giliran yang minta tolong adalah teman kita, hati langsung terbuka lebar mau menolongnya. Ketika yang minta tolong adalah atasan kita, hati langsung terbuka lebar untuk menolongnya. Itu semua syaitan itu yang bermain. Ya, syaitan itu licik sekali. Dia memalingkan kita dari yang prioritas menjadi yang tidak prioritas. Dia memalingkan kita dari yang sunnah menjadi yang tidak sunnah. Memalingkan kita dari yang tadi yang baik dikaburkan menjadi sesuatu yang diarahkan kepada yang kurang baik. Itu kerjaan syaitan. Diputer-puter kita sama syaitan. Ya, giliran ayah kita, mak kita diakhirkan. Langsung berat hatinya. Langsung males. Tapi giliran seseorang fulan dan fulan langsung semangat. Ya, hati-hati ini. Ya, ini emang nih materi ini harus ditempel, diulang-ulang buat anak-anak muda ini.
ya, karena mereka ini adalah orang yang sedang, anak-anak muda yang sedang berkembang. Dalam Al-Quran disebutkan ketika kita itu sudah mulai berkembang, ya, kita umur 20, 30, 40, ya, ketika 40 itu di saat itu, atau 30 lah, kita 30 kita naik kekuatannya, ilmunya, pengalamannya, hartanya, rezekinya itu naik. Seorang itu 40 terus naik. Sementara orang tua saat itu sedang turun. Kesehatannya turun, kekuatannya turun, ingatannya turun, rezekinya. Mungkin ada yang rezekinya naik juga. Tapi paling tidak kekuatannya turun. Ya, orang tua saat itu sedang turun. Kita sedang naik. Nah, makanya ada sebuah hadis, kata Nabi SAW, celaka orang yang hidup bersama orang tuanya sudah tua, dia tidak bisa masuk surga. Apa artinya hadis itu? Artinya surga itu dekat bagi orang yang masih punya orang tua. Ada di sana. Tapi tidak mudah tadi Anda bilang. Karena umur-umur 40, 50, 30 sampai 50 yang orang tuanya masih ada, itu sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari rezeki, sibuk ngurusin anak, sibuk jaga ini dan itu. Itu yang membuat kita itu akhirnya lalai dengan orang tua kita. Maka minta tolonglah sama Allah Azza wa Jalla, minta tolong sama Allah agar kita itu dimudahkan berbakti sama orang tua kita, dimudahkan untuk menyayangi orang tua kita yang masih ada orang tua, ya, berdoa. Sebab tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Teorinya ini kita pahami tapi tidak mudah, tapi paling tidak kita paham dulu, ya, bahwa ridha Allah ada di ridha orang tua kita dan murka Allah ada di murka orang tua kita. Ya, murka Allah ada di murka orang tua kita, dan orang yang mendapati orang tuanya sudah umur 65, 70, ya, itu adalah pintu surga dekat dengan dia. Tinggal gimana caranya engkau bisa menyenangkan mereka, hati mereka. Dengan ketaatan tentunya, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Bukan dengan hanya karir yang hebat, kesuksesan, enggak. Itu bukan prioritas orang tua. Orang tua itu pastinya anak yakin yang diinginkan ketaatan anaknya, yang diinginkan kelembutan anaknya, bantuan anaknya, paling itu. Tapi itulah kaum muslimin. Amalan paling tinggi terhadap manusia ke manusia itu berbakti ke orang tua. Tapi itu yang paling susah. Ya, sampai ada sahabat yang mau jihad. Ya Rasulullah, saya mau jihad. Kata Rasulullah, ada bapak ibu nggak? Ada. Pulang kamu. Jihad kamu adalah berbakti kepada bapak ibu kamu. Ya, kalau jihad aja kalah sama berbakti kepada orang tua, bagaimana yang gak jihad, ya? Gimana urusan kita di dunia? Saya urusan kantor, saya urusan kampus, saya urusan, ya salam. Jihad aja nggak lebih baik di hadis itu daripada antum berbakti kepada orang tua. Orang tua lebih utama, masih ada. Ya. Apalagi ini udah bukan jihad yang dilakukan aneh sana aneh sini. Atau cuma dakwah biasa misalnya, aduh subhanallah. Dakwah A, dakwah B, subhanallah. Bukan jihad langsung medan perang. Ya, kita hanya biasa-biasa saja kita itu. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa, terus orang tua kita murka. Ya, itu tidak baik. Kita jihad orang tua kita nggak ngizinin aja nggak baik. Kita jihad orang tua kita aja kesedihan, tidak ikhlas kita jihad masuk medan perang, itu nggak baik. Nabi suruh pulang kamu. Apalagi kita ini kerjaannya subhanallah nggak pernah masuk medan jihad. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, kita kesimpulannya bahwa kita mencari ridha Allah dalam hidup ini, dan ridha Allah itu paling tinggi ada di keridhaan orang tua kita. Setelah kita melakukan yang wajib, ada di orang tua kita. Di sanalah ridha Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya, ya, masing-masing berikhtiar gimana caranya biar saya bisa mendapatkan ridha ayah saya, ibu saya, sebab ridha mereka lah ridha Allah. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun amal soleh kita, bahkan jihad sekalipun, kalau ayah kita dan ibu kita tidak ridha, maka tidak ada besar, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla.
walaupun kita jihad. Kalau ayah dan ibu kita tidak ridha, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam. Ini itu aja. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tafadhal. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz terkait penjelasan hadis malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya bacakan dulu yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, Afwan, Ustaz izin bertanya. Satu, bagaimana jika seorang anak yang memutuskan komunikasi dengan orang tua karena alasan toxic parenting atau kekerasan dalam masa kecil? Apakah ini termasuk durhaka kepada orang tua? Yang kedua, bagaimana cara memulihkan hubungan dengan orang tua yang sudah retak karena kedurhakaan, sementara rasa sakit hati di pihak orang tua masih sangat dalam? Mohon penjelasannya. Nah, jazakumullah khairan. Ya, kekerasan kepada anak di masa kecil kemudian menyebabkan anak benci kepada orang tua di masa besarnya, ini sebenarnya bagian dari was-was syaitan. Syaitan cerdas dia. Dia menanamkan dalam hati sang anak kebencian kepada ayahnya. Dibisikkan bahwa dulu ayah kamu begini, kamu masih ingatkan, diingatkan oleh syaitan. Ibu kamu dulu begini, diingatkan oleh syaitan. Itu semua was-was syaitan. Coba dievaluasi lagi hati kita. Yang nyuruh Allah, yang menciptakan kita, maafkan. Allah suruh maafkan kepada manusia yang lain. Fa'afu wasfahu. Maafkan dan hapus. Itu kepada manusia biasa. Sekarang bagaimana kepada orang tua kita? Itu lebih berarti. Maafinnya lebih. Maafin, sayangin bahkan. Lebih. Bukan hanya maafin saja. Maafin dan balas dengan kebaikan. Jadi segala yang terpikir di hati kita tentang keburukan orang tua kita, itu syaitan yang memasukkan. Ya, terkadang syaitan memasukkan tentang masa lalu. Orang tua kita begini masa lalu. Itu syaitan. Atau sekarang. Orang tua saya begini. Lebih pilih si fulan, lebih pilih si fulan. Terus saja. Syaitan masukkan dalam hati kita, na'udzubillah min dzalik, tentang keburukan orang tua kita. Jadi nggak ada alasan orang yang dulu merasa ini dan merasa orang tuanya kurang perhatian, orang tuanya dulu adalah keras, itu semua gangguan setan. Silakan istighfar, ruqyah diri sendiri. Antum nggak ada pilihan, harus membuat baik pada orang tua. Bahkan kalau orang tua kafir pun dalam Islam harus berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tua itu ngajak kesyirikan, ngajak antum kafir, gak usah ikut, tapi tetap wasahibuhuma, tapi tetap berbuat baik padanya. Kafir, ya, ngajak kita, naudzubillah, ngajak manusia ke anaknya ke nyembah berhala, tapi tetap suruh berbuat baik, nggak usah ikut, tapi berbuat baik. Jangan sakiti hati, tetap berlaku baik. Itu kafir. Bagaimana orang tua kita masih mukmin? Dan Allah nyuruh maafin manusia sama manusia. Ini orang tua kita, lebih harus dimaafin. Dan beliau mukmin. Jadi barang siapa di hatinya saat ini masih menyimpan kebencian kepada orang tua, taqillah. Takwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana memulihkan hubungan antara orang tua dan anak yang sudah retak. Biasanya sih orang tua memaafkan, harusnya dari anaknya. Biasanya orang tua memaafkan. Kalau ada orang tua nggak maafkan, ya itu orang tuanya yang salah. Pokoknya dua-duanya harus memaafkan, dua-duanya harus belajar. Orang tua harus belajar tentang bab menyayangi anak, anak juga harus belajar bab berbakti kepada orang tua. Berbakti. Apa arti berbakti? Di dalam berbakti itu ya maafin kalau orang tuanya salah. Ya ikutin kalau orang tuanya minta sesuatu. Itu maksudnya berbakti. Ya, berbakti itu udah pasti maafin orang tua. Ya, jadi untuk melerai masalah itu, sang anak dan sang ibu harus ngaji, belajar. Makanya dari sekarang anak saranin Bapak Ibu, ajarin anaknya agama. Walaupun udah diajarin agama aja belum tentu benar. Apalagi nggak diajarin agama.
Silakan ajarin ilmu-ilmu yang lain, tapi tolong agama difahamkan. Tentang birrul walidain, tentang berbakti pada orang tua, tentang taat pada orang tua itu terus tiap hari diomongin aja terus. Mungkin dia lupa lagi, besok ingetin lagi terus. Paling tidak dia ngerti. Ya, ngerti, oh saya harus cari ridha Allah, saya harus berbakti berdoa kepada orang tua. Kalau bisa suami si tolong menolong. Si bapak bilang kamu cari ridha ibu kamu. Si ibu bilang kamu cari ridha bapak kamu gitu. Itu tuh bagus sekali kalau bapak ibu tuh sama-sama memasukkan pada anak tentang taat kepada bapak kamu taat kepada ibu kamu. Itu bagus insya Allah kalau dia seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Entin Utami. Selain mendoakan, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Oh, banyak. Pertama, bakti pada orang tua yang meninggal, mendoakan satu. Yang kedua, mensedekahkan. Yang ketiga, mengumrahkan. Yang keempat, bisa kurban kalau mau. Tapi yang tiga ini yang paling kuat. Doakan, sedekahkan, umrahkan atau hajikan. Tiga ini. Anak yang berbakti pada orang tuanya lakukan tiga ini. Salah satunya. Kalau bisa tiga-tiganya bagus. Kalau mau yang keempat, boleh. Yang keempat adalah datangi orang-orang yang pernah mereka cintai. Oh, ibu saya cinta sama fulan. Dekat dengan fulan, cinta dengan abangnya, cinta dengan adiknya, cinta dengan ibu saya, cinta dengan kakaknya, dengan adiknya. Oh, bapak saya dulu baik hubungannya atau sahabat dekat dengan fulan. Datangi orang-orang yang mereka cintai. Begitu. Ada hadis atau ada bab Imam Nawawi mau nulis bab cara berbakti ke orang tua adalah mendatangi orang-orang yang pernah mereka cintai selama mereka hidup. Kita datangi. Itu juga bakti kita kepada orang tua. Ya. Jadi silakan sedekah atas nama doakan orang tua terus menerus, sedekah atas nama orang tua, usahakan umrahkan orang tua. Kemudian yang keempat, usahakan kunjungi orang-orang yang dulu pernah mereka cintai. Itu cara berbakti. Ada hadis banyak tentang itu. Nah, Allah a'lam. Baik, selanjutnya dari Eka Diah. Izin bertanya, bagaimana dengan anak angkat? Apakah sama dengan orang tua kandung? Berbeda. Anak asuh, mungkin ya kita sebut anak asuh, anak angkat, berbeda dengan orang tua kandung. Panjang pembahasannya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas tentang anak angkat. Dengan cerita Zaid bin Harithah. Suatu saat nanti ya. Tapi yang jelas berbeda jauh. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak kandung mewarisi. Kita tuh, anak kandung tuh gimana ya? Kita tuh kadang suka nggak tahu diri. Dari kecil dirawat ya. Astagfirullah. Sampai berhasil. Sudah berhasil lupa orang tua. Tahu-tahu orang tua meninggal, hartanya dia dapat hartanya. Diambil hartanya. Bukan diambil lah, tapi dapat hartanya. Kadang kita nih nggak tahu diri anak-anak. Ya. Masih kecil dikasih harta, dibiayain, udah gede dapat harta lupa, pas orang tua yang meninggal berebutin harta orang tuanya. Nggak tahu diri. Manusia yang nggak beriman tuh nggak tahu diri. Yang nggak ada ilmunya tuh nggak tahu diri. Semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Ya. Jadi kalau dapat waris ya disedekahkan untuk orang tua. Kalau dapat waris ya diumrohkan orang tua. Gitu maksudnya. Udah kecil dibiayain, orang tua meninggal dapat waris malah pada ribut. Infakkan untuk orang tua, umrahkan untuk orang tua sebagai bakti pada orang tua. Wallah. Baik, selanjutnya dari Ibu Entin Utami. Ketika anak perempuan sudah menikah, yang jadi prioritas suami atau orang tua, karena ridho suami juga bisa membawa istri ke surga juga kan ya Ustadz. Nah, hadis-hadis ini yang kita baca hari ini tentang ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan hadis yang lalu tentang berlemah lembut pertama kali adalah ke ibu kita, itu untuk anak laki. Untuk anak laki dan untuk anak perempuan yang belum menikah. Ya, paham ya? Untuk anak laki dan anak perempuan yang belum menikah. Paham? Jadi kalau anak perempuan belum menikah, kena hadis yang kemarin dan hari ini. Ya. Tapi kalau anak perempuan sudah menikah, pindah. Ada babnya, bab berbakti pada suami. Beda lagi. Ada bab berbakti pada suami.
Betul. Jadi kalau sudah nikah, fokus ke suami. Gimana kalau ibu sama suami bertentangan? Pilih mana kita? Ibu saya mau ini, suami saya mau ini. Nah, ini disinilah sekarang kita diuji untuk bisa meyakinkan salah satu ini. Ya, supaya yang penting jangan konflik. Yakinkan suami, tolong ibu saya butuh saya izin, gitu ya. Oke, izin. Oh, ternyata suaminya nggak ngizinin. Sudah. Kalau suami nggak ngizinin, ya sudah. Berarti cari anak laki. Abang kita yang laki, adik kita yang laki. Suruh dia, tolong ibu. Gitu. Kalau nggak bisa juga berarti abangnya ibu atau adiknya ibu yang laki. Tolong, paman, tolong ibu saya. Gitu. Karena suami saya nggak ngizinin. Begitu caranya. Jadi kalau istri itu sudah di tangan suami, ya sudah. Utamanya suami kalau istri itu. Nah, Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Alia. Bagaimana jika kita mengurus ibu yang sakit? Di seharian selalu ada pertentangan, ribut selisih paham dengan ibu kita. Ya, itu selisih paham itu dari kita dulu. Ibu sehat juga mungkin terkadang suka selisih paham, normal itu. Karena manusia itu punya cara berpikir masing-masing, berbeda walaupun dari satu rahim atau satu kita dari rahim ibu, terkadang ada pandangan-pandangan yang berbeda. Itu dimaklum saja, tapi anak sarankan untuk sabar saja, lebih ke sabar saja ya. Namanya orang tua kita, gimana pun tetap yang ngalah harus anaknya. Gimana pun anaknya harus ngalah ya. Semoga dimudahkan, semoga diberikan kesabaran. Allahumma amin. Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Miranti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kadang saat iman turun ada rasa kesal pada saudara kandung. Kenapa cuman saya yang care ke orang tua? Saudara yang lain enggak. Ada yang sama sekali enggak mau urusin orang tua. Tetapi orang tua belain terus. Saya yang salah terus. Gimana ngedepinnya yang begini Ustadz? Ya, ini kasus per kasus ya. Kasus-kasus seperti ini memang amalin aja hadis ini, antum niatkan cari ridho Allah saja. Mudah-mudahan dengan niat mencari ridho Allah, segala ujian-ujian yang antum hadapi dari ibu antum, dari abang antum yang tidak mau membantu, atau ibu dari adik yang tidak mau membantu, semoga jadi ringan. Anggap aja antum sedang memerankan peran peran dakwah gitu ya, peran yang berat gitu. Terkadang anak kalau lagi ingin beramal soleh itu, atau ingin yang berat itu, anak kadang berpikir gini. Ini pikiran anak saja ya. Anak kadang berpikir gini. Saya itu tidak sedang perang Badar kok gitu ya. Saya tidak sedang perang Uhud, saya juga tidak sedang perang Ahzab yang mengerikan saat itu Nabi dan sahabat perang Uhud sampai berdarah-darah Nabi. Perang Ahzab sampai kelaparan gak punya apa. Saya itu bukan lagi sedang itu, ngerti ya. Saya juga bukan sedang lagi dicemoohin oleh orang-orang, menjadi dikatain orang gila, dikatain orang syair, dukun, seperti Nabi dihina. Juga saya tidak seperti beratnya seperti para sahabat dan Nabi sedang diusir dari rumah, tidak juga. Jadi kadang anak suka refleksi, beban yang anak lakukan ini nggak seberat mereka gitu. Ya, kalau antum tadi ngurus orang tua gitu ya, seperti itu, kemudian abang adik kok nggak peduli, nggak apa-apa. Anggap aja antum sedang di medan perang, ya, sedang berjihad. Jihad antum apa? Ngurus orang tua gitu. Supaya apa? Supaya lebih ringan rasanya. Saya sedang berjihad, mencari ridho orang tua. Namanya jihad ya berat. Nggak ada jihad yang enteng-enteng. Yang enteng itu tidur-tiduran. Nah, jadi jadikan ini sebagai jihad kita, amal kita. Harus dikorbankan beneran. Kalau nggak ada korbannya ya nggak bisa. Harus berkorban. Korban perasaan, korban hati, korban tenaga, korban harta. Emang begitu. Dan juga berbakti. Ya biarin aja yang abang adik kita nggak mau ya. Kalau kita nasihatin, kalau bisa nasihatin. Kalau nggak mau ya sudah aja. Jangan sampai gara-gara orang tua kita konflik dengan abang adik. Saran Anda sih jangan sampai. Ya, ini semua perlu, benar-benar perlu perlu keimanan yang kokoh di dalam abang adik juga. Karena kalau nggak, berantem lagi, main main lempar-lemparan. Tapi kalau setiap abang adik melihatnya adalah ini jihad, ini tempat saya mencari ridho, ya udah nggak apa-apa, saya aja begitu.
Itu tuh bisa terjadi kok seperti itu. Udah saya aja, saya nggak apa-apa ini saya tinggalin, nggak apa-apa saya cuti. Gitu sampai kayak gitu. Nah ini baru nih pejuang-pejuang semua. Jadi gimana ya? Jadi kalau kalau lagi sedang berjihad mengurus orang tua, ajak abang adik, kalau nggak mau udah ya, biarkan saja, anggap aja dia belum terpanggil hati untuk berjihad. Antum sedang berjihad, sedang perang Ahzab, ya, sedang orang perang itu psikologinya harus sabar, harus kokoh kan gitu. Makanya ada doanya tsabbit aqdamana wansurna. Tsabbit aqdamana, kokohkan hatiku. Ada doa mereka juga, afriq alaina sabra, sabarkan aku kan gitu. Berikan aku sabar yang super, kokohkan hatiku. Nah gitu aja, doa aja itu. Ya. Sama, masing-masing punya jalannya kok. Yang satu diuji dengan orang tuanya, satu diuji dengan suaminya, istri ngurusin suami. Atau seterusnya. Diuji masing-masing kok. Yang satu dengan anaknya. Anggap aja sedang berjihad. Antum sedang berjihad ngurus itu. Ya biar sabar. Minta kesabaran dari Allah. Minta kekuatan dari Allah. Ya semua ada ceritanya. Cuman mereka tidak menceritakannya. Itu aja. Gitu. Ya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang terakhir ya Ustadz dari Ibu Nasuha. Bismillah Ustadz, bagaimana jika orang tua tidak memiliki anak laki-laki? Anak perempuannya semua di bawah suaminya. Siapakah yang menemani dan berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana cara anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya? Jadi betul, pertanyaan bagus sekali. Kalau orang tua tidak punya anak laki-laki, maka kalau ada adiknya yang laki, maka adiknya laki yang menjaganya. Kalau nggak ada juga nih, udah tinggal sendiri, maka di sini ada bab nanti, bab seorang muslim berbuat baik kepada mertua. Ada bab itu. Anak itu berbakti kepada mak, bapak, kepada ayah, mak, itu nomor satu. Tapi setelah ayah, mak, itu anak juga harus berbuat baik pada mertua. Nah, ini pentingnya ilmu agama lagi, ya. Jadi kalau ibu menikahkan anak putrinya dengan orang yang paham agama dengan benar ya, paham dan amalin, bukan tanggung-tanggung. Karena tanggung-tanggung suka kurang pas. Dia benar-benar ngerti, benar-benar soleh, benar-benar apa ya, berakhlak, takut zalimin orang, benar-benar cari ridho Allah yang benar-benar baik gitu ya. Itu biasanya dia tidak hanya berbakti kepada orang tuanya, dia akan berbakti kepada mertuanya. Makanya kalau anak laki nih, suami-suami nih, yang berbakti kepada emaknya, bapaknya, dia akan baik ke mertuanya itu biasanya. Ya, walaupun kadang mertuanya mungkin gak cocok, tapi dia tetap aja berusaha untuk menjaga hati mertuanya gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau memang udah nggak ada anak laki, ya udah, menantulah yang diharapkan untuk membantunya, ya. Karena anak perempuannya nggak bisa dipegang suaminya. Kalau suaminya baik, maka suaminya akan membantu kita. Tapi kalau suaminya nggak baik, ya udah, habis. Ya begitu. Itu semua ujian. Masing-masing menghadapi ujian. Yang satu ujian orang tuanya sakit. Yang satu ujian nggak punya anak laki, semuanya di bawah suaminya, dan si suami ini, menantu ini nggak perhatian sama kita, habis. semua semua ada ujiannya, subhanallah. Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji, pasti diuji di harta kalian dan diri kalian, pasti diuji, subhanallah. Ya semua diuji, subhanallah, subhanallah. Bersabarlah. Yang tidak punya anak perempuan, bersabarlah. eh, Minta kokoh sama Allah, semoga menantu-menantunya bisa jadi menantu yang menyenangkan hati ya. Amin wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah Ustadz, di kolom chat sudah habis. Apa masih mau dibuka sesi tanya jawab langsung? Mungkin sudah kali ya, cukup ya. Nah, cukup ya. Cukup, kesimpulannya itu, eh, jika kita ingin berbakti kepada ayah dan ibu kita, anggap aja kita sedang berjihad. Karena jihad kita adalah kepada mereka. Minta kesabaran sama Allah, minta keteguhan hati sama Allah. Bismillah, sabar. Walaupun berat, lakukanlah. Karena kita di sana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga ketika kita sudah tua, Allah kasih umur, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syukran, jazakumullahu khairan, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah.
Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz terkait hadis yang dijelaskan malam hari ini, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir di kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang telah disampaikan. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita bertemu di Sabtu yang akan datang. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Ustaz. makasih Ustaz. Terima kasih syukran. Ustaz. Terima kasih Syukran Pak Ustaz, Haji. syukran Afwan. kasiran, jazakallah Assalamualaikum. khair. Sampai ketemu lagi.